kenalin Naila, tahu namanya dia Naila. Nah, jadi oke, perkenalkan, aku Afrin dari jurusan Humas semester 6. Di sini aku mau sedikit ngobrol-ngobrol singkat banget, gak lama waktunya. Free kan ya? Free. Jadi selama berapa menit ke depan bakal ngomongnya santai aja. Boleh perkenalan diri dulu? Oke, kenalinnya nama aku Naila, semester 6 dari jurusan psikologi. Oke. Kalau Naila sendiri, Naila suka main sosmed? Suka dong. Apalagi kita sekarang. Iya. Apa sosmed apa yang paling sering ditonton? Sosmed paling aku seringnya tuh kalau untuk sekarang tuh paling TikTok, Instagram sama Twitter sih. TikTok, Instagram, Twitter, dari tiga itu mana sih yang lebih hot? Yang lebih hot, I think Twitter, karena di sana tuh orang-orang tuh berpendapat tuh sangat bebas, sangat free banget. Jadi nyampur apa aja gitu ya? Iya, betul. Kalau yang sekarang Naila suka nggak dengar isu-isu tentang kayak pelecehan gitu? Itu suka, apalagi kalau misalnya di X ada itu namanya komunitas Suara Marah. Ada aja kasus tentang pelecehan seksual, baik itu dari verbal maupun non verbal gitu. Sering banget. Terus kamu tau nggak ada yang terbaru? Ada dari kasus yang baru yang 3 bulan tau nggak? Oh iya? Yang sama siapa itu? Yang 3 bulan yang di Polres apa sih? Daerah mana? Polres apa ya? Ada deh di Polres mana gitu. Pokoknya dia kasus 3 bulan dan terus ternyata bayi itu dicabulin, diduga sama kakeknya sendiri. Oh, yang alat kelaminnya berdarah itu? Tau nggak? Aku sempat denger aja sih, sempat baca juga, tapi aku nggak tahu itu kasusnya berlanjut atau udah ditutup gitu. Kamu pas pertama kali tahu itu dari mana? Aku pas tahu itu, kalau nggak salah ya baca tweets dari X gitu. Terus ya aku baca ya ini sumbernya dari mana, ternyata dari Detik. Tapi aku nggak nyari tahu lebih lanjut, soalnya itu tuh kasusnya tuh abstrak, karena mungkin dari pihak keluarganya, karena mungkin mereka tuh sama-sama dari pihak keluarga, jadi untuk menindaklanjutinya tuh kayak mikir 2 kali gitu loh. Tapi si ibunya tuh ngotot pengen di visum gitu, tapi aku nggak tahu kelanjutannya kayak gimana. Pas kamu dengar itu berita pertama kali, kamu gimana? Aku sih sedih, sangat menyayangkan, apalagi ya itu pelecehan seksualnya dari keluarga sendiri yang notabene tuh kakek ya. Of course itu kayak saudara gitu loh. Kayak kok bisa ya? Kok bisa gitu, mana ke balita umur 3,5 tahun yang mana itu perkembangan kognitif, bahasa, terus memorinya tuh dari balita itu tuh direkam, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka dengar tuh memorinya tuh udah berjalan gitu. Tapi memang kalau 3 bulan tuh mereka ngerti ya? Ngerti, bukan lebih ke ngerti, lebih ke ngerekam sih gitu. Boro-boro kayak anak 3 bulannya, orang atau bayi yang di dalam kandungan pun udah bisa merekam apa yang mereka dengar gitu. Jadi bakal ke bawah terus tuh sampai gede? Untuk ke bawah sih mungkin iya, tapi itu masuknya ke alam bawah sadar gitu. Kalau di psikologis ada namanya alam bawah sadar. Meskipun si bayi itu tumbuh dengan baik, tapi kita gak tahu apa yang terjadi di dalam alam bawah sadar bayi itu gitu. Mungkin aja dia menyimpan luka yang emang bakal kebunnya tuh pas di umur berapa tahun gitu. Karena memang udah banyak kasus juga yang emang bayinya tuh mengalami siksaan secara verbal sejak dalam kandungan, akhirnya bisa tumbuh dengan baik, tapi di umur sekian, di fase remaja awal atau di fase dewasa awal tuh dia tuh baru ngerasain akibat dari kasus yang pernah dia alami dari masa kandungan itu. Oke. Jadi kamu tadi udah ngejelasin panjang ya dari sisi psikologinya juga. Terus aku mau nanya, misalnya nih, kan kalau dari sisi psikologi itu kita nggak bisa ngejudge ya? Iya. Kalau kamu pandangan terhadap isu ini, kamu lebih condong memaklumikah si pelakunya atau gimana? Kalau untuk memaklumi, nggak ada pelecehan yang harus dimaklumi ya kalau itu siapapun itu, kecuali mungkin ODGJ yang emang kognitifnya ada bermasalah. Tapi dilihat dari pelakunya tuh kakek-kakek, dimana itu tuh kalau di psikologi perkembangan dewasa akhirnya kalau nggak salah, dimana fungsi kognitifnya tuh menurun, terus banyak lupanya. Tapi ini juga gak jadi pembenaran atau gak jadi pemakluman gitu loh buat si kakek itu, karena yang namanya pelecehan, yang namanya penyimpangan itu
sebetulnya bisa dinormalisasikan, sebetulnya bisa dikendalikan oleh siapapun itu gitu. Dan itu maksudnya kalau misalnya itu ada kelainan atau enggak, atau ada gangguan atau enggak, kalau misalnya dilihat atau mau ditindaklanjuti si kakak itu mungkin ada indikasi kena gangguan psikoseksual atau apa ya namanya tuh pedofilia kalau nggak salah ya. Jadi si kakak itu tuh punya dorongan atau motif untuk menyetubuhi orang-orang yang emang ini disebutnya tuh bukan pradewasa, istilahnya kayak kasarnya di bawah umur gitu. Tadi itu ada istilahnya sendiri tapi aku lupa, itu belajarnya season 2. That's okay. Ini kan kasusnya tuh menurut aku pribadi ya, di luar pengetahuan aku akan psikologi, itu udah parah sih, jadi nggak bisa dibenerin gitu ya. Betul. Nah, kalau buat Naila sendiri, Naila udah pernah dengar belum kasus yang serupa kayak gini, kayak pelecehan, apalagi yang pedofil tadi yang kata Naila dengar? Oh, untuk ngedengar kasus yang serupa, aku kemarin udah dengar juga. Kayak kamu tahu gak yang di Facebook yang fantasi sedarah? Oh iya, aku iya. kebetulan nyari tahu juga, terus nyari tahu beberapa sumber, entah dari jurnal, kenapa ada orang yang sekeluarga bisa kayak gitu gitu. Aku udah ini sih apa sih namanya kayak nyari tahu juga, tapi untuk lebih lanjutnya aku mikir 2 kali karena itu bikin jijik kasarnya. Itu ada yang di kasus Facebook ya? Iya. Boleh diceritain itu apa? Kalau yang itu tuh jadi ada sebuah komunitas di Facebook namanya tuh Fantasi Sedara. Sekarang tuh udah ganti kalau nggak salah ya jadi Suka Duka nama grupnya tuh. Nah itu tuh isinya orang-orang yang gak punya akal, ya aku bilang aja gak punya akal, biadab gitu. Soalnya emang juga gak kayak gitu. Emang kenapa? Karena orang-orangnya di sana tuh mereka tuh berfantasi dengan keluarganya. Contohnya dengan ibunya, terus ada seorang ayah yang membayangkan dirinya bersetubuh dengan seorang anak, padahal anaknya tuh masih umur 5 tahun. Gitu. Itu meskipun itu sekedar kata-kata, sekedar verbal doang, tapi menurutku itu udah pelecehan seksual. Oh, itu tuh kayak tweets gitu ya, yang kayak di Twitter, yang di X, kayak komunitas gitu bukan? Iya, kalau di X tuh kan kalau misalnya di X tuh cuma segitu aja ya. Aku gak tahu di X ada yang kayak gitu atau enggak, tapi grup itu atau komunitas itu tuh hype di X. Kebetulan aku pengguna X ya. Jadi aku juga baca, tapi aku gak sampai download Facebook buat jadi tahu. Aku cuma baca-baca dari beberapa cuplikan-cuplikannya. Iya, influencer kayak Sadam Permana yang jurusan hukum dari UI. Yang sampai nangis itu gak sih? Iya betul. Terus aku paling nyari tahu dari sisi psikologisnya aja sih, kenapa ada orang yang bisa kayak gitu. Oh ternyata emang ada juga gitu gangguan psikoseksual yang emang mengarah ke pedofili. Oke, dari kan kamu lumayan ngikutin ya yang kasus apa tadi namanya? Marah-marah. Komunitas marah-marah. Di antara banyaknya tweet yang kamu baca, ada nggak satu tweet yang paling kayak ini parah nih? Paling yang satu aja. Yang menurut aku parah banget tuh toxic sih, tentang hubungan toxic, tapi di dalamnya of course ada pelecehan seksual yang secara tidak langsung. Paling itu sih, soalnya itu tuh kenanya ke orang dewasa, which is dia tuh udah kerja ya, budak korporat di Jakarta Selatan, tapi dia tuh terjebak di dalam hubungan yang toksik, meskipun dia tuh udah bisa dikatakan dia tuh kebanggaan keluarga, anak pertama kebanggaan keluarga, tapi dia malah terkena hubungan toksik. Padahal kerjaan dia tuh bagus, gajinya udah settle lah ya. Iya, gajinya juga udah 2 digit kan. Itu aku baca tulisnya sampai ya ampun, ini kalau ditangani sama profesional juga bakal lama dan harus memerlukan terapi berulang kali gitu. Soalnya kalau misalnya udah ke hubungan toksik terus di dalamnya ada pelecehan seksual yang kalau misalnya orang udah ngerasain pelecehan seksual tuh kayak dari POV mereka tuh mau ninggalin si pasangannya tuh ngerasa bersalah karena dari awal udah nyerahin semuanya ke pasangan, jadi pengen terus-terusan sama pasangan ini meskipun toksik gitu loh. Oke, I see. Terus tadi aku dengar kamu benar-benar kayak mahir banget ya ngomongin tentang pelecehan ini. Aku boleh tahu nggak kenapa kamu sampai menelusuri lebih dalam lagi tentang pelecehan?
Sebetulnya kasus ini tuh kasus yang gak bakal mati ya sampai sampai nanti sampai 2025 atau 2027 8 karena manusia tuh berkembang dan sekarang disediain teknologi yang emang terus-terusan maju gitu. Jadi aku pengen lihat gimana nih orang-orang, apalagi pelecehan seksual juga kan di dunia psikologi juga itu banyaknya kasusnya atau orang yang korban pelecehan seksual tuh banyak juga kan yang datang ke psikologi ya. Jadi tuh pengen tahu aja gitu, penasaran aja gimana sih, kenapa sih ada orang yang ngelecehin dari media sosial, apalagi sekarang banyak istilah kayak VCS atau yang tadi yang komunitas Marah-marah. iya marah-marah atau fantasi sedarah gitu. Jadi aku pengen lihat dari sisi psikologisnya aja sih, kenapa ada orang yang bisa kayak gitu dan hidupnya tetap bisa normal aja gitu. Oke, kalau kamu misalnya nih ya, seandainya kamu bisa ada di situasi yang dekat sama mereka, what will you do? Mungkin aku bakal ngebukain fakta aja sih apa yang terjadi di dalam mereka atau di hadapan mereka, karena kadang orang-orang yang mengalami pelecehan seksual tidak sadar tuh, apalagi berada di hubungan yang toksik, itu tuh mereka tuh susah keluarnya. Jadi pengen ngebukain fakta dulu nih bahwa ini tuh kamu tuh udah kayak gini, harus bisa berubah gitu loh. Berarti kamu lebih condong ke pelakunya, korban, atau apa? Aku tuh sebetulnya kalau misalnya condong sih aku tertarik kedua-duanya ya, karena untuk dari sisi korban aku pengen tahu terapi apa yang cocok buat mereka. Kalau untuk sisi pelaku aku pengen tahu apa yang terjadi di dalam diri mereka gitu. Tapi untuk saat ini tuh aku pengen tahu nih kenapa kan udah banyak ya yang ngurus korban gitu. Pengen tahu kenapa sih si pelaku ini tuh bisa kayak gini gitu. Kan yang kayak gitu tuh perlu direhab, ya bukan hanya di penjara setahun, 2 tahun, 5 tahun gitu, tapi memerlukan rehabilitasi gitu. Apalagi orang yang udah terkena gangguan psikoseksual kayak pedofil itu kan, itu bahaya banget sih. Kayak kalau misalnya itu terus dibiarin, itu kasusnya tuh bakal terus meningkat. Oke, aku tertarik banget kamu tadi ngebahas pedofil. Tapi misalnya andai kata kalau kejadian itu tuh terjadi sama orang dewasa, sama-sama dewasa dua-duanya, itu bakal sama-sama hype atau enggak ya? Kalau misalnya sama-sama dewasa aku kurang tahu ya. Maksudnya tergantung masyarakat yang menilai lagi. Hype di sini tuh hype kasusnya atau apa? Maksudnya bakal dihitungnya parah atau enggak? Atau biasa aja? Ditambah sekarang kaitan sama living together juga udah biasa, HS secara umum juga udah bebas, itu bakal sama aja atau beda ya? Gak diwajarkan juga meskipun terjadi di dalam orang dewasa gitu, sama-sama orang dewasa, karena namanya pelecehan seksual itu terjadinya tuh tanpa seizin dan mencuri kesempatan di saat ada kelengahan orang lain. Dan di dunia psikologi juga di DSM-5 tuh dijelasin bahwa gak ada namanya hal yang mewajari yang namanya pelecehan seksual, maupun itu terjadinya ke usia parubaya atau dewasa. Tapi ini aku di luar konteks kita ngobrol ya, aku penasaran banget kalau sama psikolog, kita kan pasti punya nafsu, punya emosi gitu. Gimana cara kamu ngadepin kalau ada orang yang konsul, apalagi pelakunya gitu ke kamu? Jadi konsul di sini tuh pengen menyalurkan emosi tentang punya nafsu, tapi pengen disalurkan emosinya gitu. Maksudnya kayak kamu gimana cara menghandle dia sebagai klien kamu terkait dengan kasus ini? Kan kamu sebagai psikolog ya? Oh, kalau misalnya ada pelaku yang mau direhab gitu, pelaku seksual, mungkin awalnya pasti dilakukan dulu tes psikologi yang terkait. Apakah ini perlu tes apakah kognitifnya kena atau emosinya terkena, karena pelaku tuh gak mungkin tiba-tiba melakukan pelecehan, pasti ada kayak latar belakangnya ya. Kalau misalnya di penelitian tuh pasti ada latar belakangnya yang menjadikan dia seperti itu. Paling aku mau nyari tahu dulu, dan kalau misalnya dia punya nafsu, mungkin bisa diarahin ke hal positif ya. Kayak sekarang tuh
di 1% tuh kemarin ngebahas apa sih namanya yang masturbasi. Sama kayak itu bisa dialihkan. Sebetulnya itu tuh setiap orang memang punya nafsu, setiap manusia tuh normal kayak gitu, wajar. Kalau gak kayak gitu bahkan aneh, tapi hal itu tuh bisa diatasi, bisa dikendalikan sama hal-hal positif yang kita lakukan. Misalnya olahraga atau membaca buku. Yang paling efektif tuh menulis atau mencoret-coret buku, karena itu ada tenaga atau emosi yang kita lakukan dari gerakan kita, tangan kita ke alat tulis itu, ke buku itu. Contohnya kayak coret-coret. Kalau yang aku tangkap tadi berarti kamu lebih kayak mencoba masuk lah ke dunia dia, terus kamu bakal coba kasih alternatif lain biar dia meminimalisir penyimpangan itu, benar? Iya, betul. Oke, jadi kamu mungkin gak terlalu judging masalah ini? Sebetulnya aku ada di pihak netral sih, aku gak membenarkan, tapi aku juga gak aku juga mikirnya setiap apa yang dilakukan manusia itu pasti ada alasannya Sebab tersendiri. akibat. Gitu. Dia kayak gitu, pelaku kayak gitu pasti ada dorongan tertentu yang menjadikan dia kayak gitu, entah dia mempunyai trauma masa lalu yang mengikis psikis dia gitu, atau memang dia punya kelainan dari sisi kognitifnya yang memang itu harus diterapi atau direhabilitasi. Oke, Naila, aku ngerti. Tadi kita ngomongin tentang orang yang bukan jangkauan kamu, bukan ada koneksi sama kamu. What if kalau itu orang-orang terdekat kamu? Orang-orang terdekat, pastinya untuk orang-orang terdekat kalau misalnya hal itu otomatis dia udah punya kesadaran bahwa dia cerita ke aku ya. Ya, terus mungkin kalau aku ada di posisi itu, aku cuma ngedengerin aja ya, karena orang cerita tuh biasanya tuh cuma pengen didengerin aja. Tapi kalau misalnya ada celah untuk aku masuk ke obrolan dia atau ke istilahnya ke dunia dia, ke hal yang apa dia bicarain, mungkin aku bisa minta izin dulu. Kalau misalnya aku boleh ngasih saran, bisa gak kamu kayak gini gitu, atau enggak kamu mau gak ngelaporin hal ini ke pihak terkait. Oke, itu buat dari si pelakunya. Kalau jadi korbannya let's say salah satu dari keluarga kamu. Enggak, itu dari, kalau misalnya sisi korbannya ada di sisi aku yang tadi yang aku suruh ngelaporin ke pihak terkait. Oke. Jadi kalau misalnya ada korban yang cerita ke aku, mungkin aku awalnya pasti ngedengerin dulu ya. Kalau misalnya aku boleh berbicara atau memberi saran, pasti aku memberi saran untuk ngelaporin atau kamu konsul ke psikolog untuk hal ini, karena takutnya tuh ada traumatis gitu loh yang emang gak kerasa dan masuk ke alam bawah sadar. Oke, aku paham. Kayaknya udah ya, kita ngobrolnya udah terekam juga. Terima kasih ya Naila. Okay. Jadi untuk kesimpulannya ntar mau aku share ke kamu juga atau enggak? Boleh sih, aku pengen tahu juga. Oke. Feedback aku. Oke. Thank you ya Naila. Untuk nanti informasi lebih lanjut bakal disambungin lagi sama Ajeng atau sama Fans. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Ini seru banget pembahasannya. Pagi-pagi kita bahas hal positif ya. Thank you ya Naila. Oke, semangat ya. Makasih. Thank you banyak ya Naila. Hati-hati. Ternyata kita 18